Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terbaru tentang dia yang ingin rujuk dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Pencipta. Pembacaan ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai untuk energi tentang kabar terbaru dia yang ingin rujuk dan memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada Seven of Pentacles reverse. Ada Seven of Wands tegak lurus. Wow. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Seven of Pentacles reverse dan Seven of Wands tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kamu adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menjalani segala sesuatu dengan komitmen. Kamu adalah seseorang yang selalu berupaya ketika kamu menjalani komitmen. Kamu tidak hanya ingin jadi parasit, tapi kamu juga ingin bisa menstabilkan diri kamu dan menstabilkan orang yang terkomitmen dengan kamu di sini. Karena bagi kamu, komitmen itu adalah sebuah hal yang penting, kestabilitasan adalah sesuatu hal yang penting, take and give itu adalah sesuatu hal yang memang harus bisa ada dalam sebuah komitmen agar komitmen tersebut tidak toxic di sini. Dan ketika disinkronkan dengan Seven of Wands yang tegak lurus terbaca kayak ketika kamu punya komitmen dengan seseorang, terbaca bagi yang resonate, orang tersebut memang berusaha untuk menyeimbangi komitmennya dengan kamu. Tapi nggak bisa dipungkiri, selalu ada aja percekcokan, selalu ada aja kondisi yang dimana kamu dan dia di sini perang batin, perang jiwa, ya. Karena kalian dua karakter yang berbeda, dan dari pihak kamu yang selalu mengedepankan kestabilitasan, ternyata kamu bersama dengan seseorang yang punya emosi, punya ego yang kurang bisa terkontrol dengan baik di sini. Itu yang terbaca bagi yang resonate. Ya, itu yang membuat kamu menjadi capek, itu membuat kamu yang jadi lelah, atau bahkan itu yang menjadi salah satu alasan untuk kamu ingin mengakhiri sebuah komitmen yang ada gitu loh di sini. Karena kamu ngerasa kamu tidak bertumbuh, karena kamu ngerasa kamu tidak berkembang gitu loh di sini. Ya. Ada Four of Wands reverse, Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Four of Wands yang reverse di sini terakurasikan bagi yang resonate bahwasannya memang komitmen kamu dengan dia adalah komitmen yang ini sudah lama terjadi, atau bahkan komitmen ini sudah ke arah pernikahan, atau bagi yang belum sampai ke arah pernikahan ini sedang merencanakan pernikahan. Ya, atau bahkan kamu terkoneksi dengan seseorang yang orang itu sudah ada ikatan pernikahan dengan orang lain, atau bahkan kamu terkoneksi dengan orang yang dimana dari pihak kamu sendiri kamu juga sudah ada ikatan pernikahan dengan orang lain gitu loh. Ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisimu secara pribadi, karena ini energi banyak orang yang perlu diketahui. Ini sudah ada energi pernikahan, baik pernikahan yang terjalinkan atau yang terencanakan, atau memang dari pihak kalian sebagai pelakunya sudah terikat pernikahan sebelumnya.
ya. Jadi ikatan pernikahan atau rencana kerana pernikahan di sini adalah sesuatu komitmen yang cukup menguras energi dan cukup kayak membuat kamu secara pribadi gak bisa dipermainkan gitu loh di sini. Tapi dari pihak dia sebagai orang yang berkomitmen dengan kamu, orang tersebut malah justru kayak kadangkala tidak bisa bersikap secara bijaksana dan selalu seenaknya gitu loh. Dan itu yang membuat komitmen kamu dengan dia terpecahkan. Itu yang terbaca, ya. Tapi ada egg also tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di egg also yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ketika komitmen kamu dengan dia terpecahkan, ada rasa yang dimana kayak kamu kasihan sama dia, kamu overthinking karena kamu nggak bisa dengan mudah move on dari dia, dan dia pun sama. Hidup dia semakin hancur, hidup dia semakin berkeruh, hidup dia semakin terpuruk atas komitmen yang terpisahkan, atas komitmen yang terletakkan, atas komitmen yang terpecahkan di sini. Hidup dia terpuruk, ya. Dia ngerasa kayak dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kamu. Karena bagi yang resonate, mungkin kamu yang selama ini selalu berusaha membuat dia stabil ketika dia berkomitmen dengan kamu. Karena mungkin dari pihak kamu yang lebih punya power, kamu yang lebih punya kestabilitasan, atau kamu yang lebih dominan dalam energi kedewasaan gitu loh di sini. Begitu ya. Kemudian ada the judgment reverse, the judgment energi tentang tabur tuai. The judgment energi tentang keadilan. The judgment yang reverse terbaca bahwasannya di saat dia sudah mulai terpuruk, ternyata dari pihak dia mulai sadar kalau dia harus menebus kesalahan dia dengan kamu. Dia menyesali, dia mulai ingin ada rasa untuk rujuk dan keinginan dia untuk rujuk serta memperbaiki hubungan. Yang harus kamu tahu, ini bukan main-main gitu loh di sana. Ya, jadi walaupun sifat dia masih kaku, sifat dia masih keras, sifat dia masih nggak stabil karena dia punya big ego di sini, tapi terbaca kesungguhan dia, niatnya dia untuk menebus kesalahan dia kepada kamu ini benar-benar adanya gitu loh di sini. Mungkin kamu sudah terlanjur sakit dan sudah terlalu sakit atas ulahnya dia, tapi yang perlu kamu tahu bahwa dia berusaha untuk bagaimana caranya selalu ingin tahu tentang kamu, stalking kamu di sini karena dia ngerasa kalau dari pihak kamu masih mau untuk memberikan peluang, kesempatan, pintu maaf, pintu dia untuk kembali memperbaiki hubungan. Begitu ya. Kemudian, wow, ada the sun tegak lurus. The sun energi dari elemen api ya. Tadi the judgment juga elemen api. The judgment dan the sun elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the sun yang tegak lurus, bagi yang resonate, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwasannya ya kamu dan dia akan bisa jadi keluarga, atau kamu dengan dia akan bisa rujuk dan kalian menjadi keluarga. Jadi rujuknya kalian ke arah pernikahan di sini. Rujuknya kalian ke ranah yang dimana kalian akan bisa menjadi suami dan istri di sini. Tapi ingat satu hal juga. Seseorang yang sudah berwatak kurang baik, punya kebiasaan kurang baik, maka sulit untuk membuat dia benar-benar berubah 100%. Dan butuh waktu untuk dia bisa berubah. Nah, ketika di tebaran pertama ini resonate untuk kamu, maka di desan yang tegak lurus terbaca bahwasannya yang perlu kamu pahami bahwa kamu boleh memberikan kesempatan sama dia. Silakan, monggo ketika kamu ingin rujuk dengan dia,
memperbaiki hubungan dengan dia, tapi tolong harus tetap hati-hati karena masih ada potensi tentang pengkhianatan yang dia lakukan kepada kamu di masa yang akan datang. Tapi pengkhianatan tersebut ini bisa terminimalisirkan atau bahkan bisa tidak terjadi ketika memang dari awal rujuknya kamu dengan dia, nanti kamu bisa men-treatment dia untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan dia bisa benar-benar terikat janji dengan kamu. Dan benar-benar kamu tunjukkan konsekuensi bahwa apa yang akan kamu lakukan ketika nanti dia kok mengingkari janji tersebut gitu loh di sana. Ya, jadi kalau kamu mau menerima, kamu jangan asal menerima, tapi kamu harus benar-benar kayak persiapkan segala sesuatu untuk membuat dia agar dia benar-benar jerah dan agar dia benar-benar dalam rujuknya itu tidak ada alasan dia umat buruk lagi dan kamu sudah telanjur bersama lagi. Jangan ada alasan seperti itu. Jadi harus kamu persiapkan secara matang, begitu ya. Karena menerima dia atau tidak ya itu hak kamu. Cuman memang dari pihak dia ada niatan untuk pengen rujuk di sini dan memperbaiki hubungan. Dan sejauh ini rujuk dan memperbaiki hubungan yang dia akan actionkan itu sesuatu hal yang dia seriusi gitu loh. Tapi untuk masalah watak, walaupun dia sudah dalam situasi yang menyesal, ini wataknya dia belum berubah. Jadi watak, kebiasaan, sifat kerasnya dia, sensitifnya dia, kakunya dia itu masih ada dalam diri dia. Dan ini tinggal bagaimana kamu untuk menyikapi hal tersebut, begitu ya. Kemudian ada Five of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Five of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Seven of Pentacles reverse. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu selalu menjadi orang yang nggak bisa berpikir secara waras di sini karena terlalu banyak sekali pikiran-pikiran kamu yang kamu capek memikirkan dia, tapi tetap aja kamu memikirkan dia, memikirkan kondisi dia, dan itu yang membuat kamu kayak energi kamu terkuras sendiri gitu loh di sini bagi yang resonan. Ya, dia terlalu menguras energi kamu dan kamu terlalu kayak ngerasa kamu bertanggung jawab untuk dia secara berlebihan gitu loh di sini. Padahal dia adalah seseorang yang sudah dewasa, dia seseorang yang sudah cukup mapan umurnya, jelas sudah pantasnya dia berpikir untuk kebaikan dan untuk komitmen yang terjalin gitu loh di sini. Ya, jadi memang saya tahu kenapa dari pihak kamu yang resonate kamu lepas dari dia dan kamu sulit untuk memaafkan atau kamu sulit untuk kembali sama dia atau kamu sulit untuk rujuk sama dia karena memang terlalu banyak sekali kepahitan yang kamu rasakan, kehancuran yang kamu rasakan ketika kamu bersama dia di sana. Ada King of Wands tegak lurus ya, bukan reverse, tegak lurus di sini. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Seven of Wands tegak lurus memang terbaca bahwasannya ya dia itu beban dalam hidupmu. Jadi kayak selama kamu punya komitmen dengan dia membuat kamu terbebani dengan sifatnya dia, dengan kesalahan dia, dengan kehilafan dia, dengan dosanya dia kepada kamu. Ya, kamu terbebani di sana. Tapi nggak tahu kenapa kamu sudah terbiasa akan beban tersebut gitu loh. Jadi kayak kamu udah blenger, kamu udah bosen, kamu udah tahu betul niatnya dia, actionnya dia, sifat dan tingkah lakunya dia, kamu udah tahu betul itu karena kamu ngerasa kayak sudah terlalu lama kamu menanggung beban tentang ketidakbaikan dia kepada kamu gitu loh di sini. Dan itu yang membuat kamu kayak kamu sadar bahwa beban itu ketika dibiarkan itu hanya akan mengubur dirimu sendiri gitu loh di sini. Dan
ternyata memang terakurasikan bahwa bukan hanya tentang percekcokan yang terjadi, bukan hanya tentang pertengkaran yang terus terjadi, tapi tentang kondisi mentalnya kamu, kesehatan kamu, pikiran kamu, jiwa kamu yang terganggu karena dia adalah beban di hidup kamu gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Queen of Pentacles reverse di sini. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Queen of Pentacles yang reverse disinkronkan dengan Four of Wands yang reverse. Terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa memang ada kestabilitasan, ada keseimbangan ketika kamu berpisah dengan dia. Karena memang selama ini kamu selalu kayak berusaha untuk kamu tidak mau bergantung sama dia secara berlebihan, sehingga ketika kamu berpisah pun kamu semakin stabil, kamu semakin oke, kamu semakin punya banyak sekali kesempatan atau bahkan peluang untuk hidupmu ke depan, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal asmara, baik dalam energi keluarga, anak atau lain sebagainya gitu loh di sini. Ya. Jadi kayak pantas dia yang menyesal, pantas dia yang berdarah-darah ketika berpisah dengan kamu, karena sesungguhnya kamu tidak rugi ketika kamu berpisah sama dia, tapi kamu menjadi manusia yang justru beruntung ketika kamu bisa berpisah dari dia di sana. Ya, kemudian ada Queen of Wands reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Queen of Wands reverse disinkronkan dengan Eight of Swords yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa memang ada sentuhan yang kamu rasakan ketika kamu melihat dia terpuruk, kamu tersentuh, ada niat baiknya kamu, sifat baiknya kamu untuk kamu selalu mendoakan dia, untuk kamu selalu kayak berusaha tidak mau berlebihan dalam menyakiti dia seperti dia menyakiti kamu. Kamu cukup mendoakan, kamu cukup tetap bersikap baik terhadap dia ketika dia basa-basi di sini. Jadi di saat kamu baik sama dia, di saat ibarat kata kamu tidak balas dendam terhadap dia, itu yang membuat dia kayak dia semakin menyesali masa lalu dia bersama kamu. Kenapa dia menyanyiakan kamu? Jadi kayak ada pertanyaan besar dalam pikiran dia, dalam otaknya dia, dalam kesadaran dia bahwa dia ngerasa kayak kenapa dia harus menyakiti kamu? Kamu adalah manusia yang begitu bisa membuat dia stabil, tapi kenapa dia menyanyiakan kamu gitu loh di sini. Jadi ada kesadaran dalam diri dia. Ya, itu yang membuat dia kayak dia semakin excited untuk berusaha dapetin kamu lagi, memperbaiki hubungan dengan kamu lagi di sini. Ada King of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di King of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan The Judgment yang reverse, terbaca bagi yang resonate ya bahwasannya memang dari pihak kamu gak usah khawatir. Terbaca potensi besar kamu mau menerima dia ataupun tidak. Ya, itu bukan sesuatu hal yang harus kamu pertimbangkan secara pol-polan, karena memang terbaca sebenarnya kamu sendiri sudah paham, sudah tahu kalau sebaiknya kamu tidak menerima dia kembali. Karena ketika kamu menerima dia kembali, maka ketoksitan itu hanya akan membuat kamu merasa sakit lagi. Tapi ketika kamu benar-benar tidak menerima dia kembali, kamu semakin menjadi manusia yang terstabilkan. Bahkan ada potensi tentang kondisi karir, tentang kondisi pekerjaan, tentang kondisi keuangan atau penghasilan dari pihak kamu ini akan semakin baik. Jadi kayak akan ada aja peluang atau kesempatan untuk membuat kamu semakin stabil dalam hal keuangan, terutama di sini. Stabil dalam hal tempat tinggal nantinya di sini. Itu yang terbaca. Tapi ketika kamu ngerasa kayak kamu mau untuk menerima dia,
maka jadilah manusia yang bisa lebih mandiri lagi, karena itu yang akan bisa menjadi salah satu pegangan kamu ketika dia lupa akan janjinya dia lagi di sini. Ya. Ada Nine of Pentacles reverse. Ya, Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles reverse disinkronkan dengan desan yang tegak lurus terbaca bahwa ternyata kabar terbaru tentang dia yang ingin rujuk dan dia yang ingin memperbaiki, potensi besar dia actionkan dan dia akan berupaya secara keras untuk tidak berhenti membuat kamu untuk mau menerima dia lagi di sini. Dia akan berusaha secara keras agar kamu tidak bisa move on dari dia, agar kamu tidak bisa tenang ketika kamu tidak bersama dia, karena pikirnya dia, harapannya dia bahwa dia akan berusaha untuk cari-cari simpati, empati kepada kamu. Dia akan selalu memikirkan kamu dengan berlebihan, ngebatin kamu dengan berlebihan. Pikirnya dia itu bisa membuat kamu juga ketarik dalam energi pikiran dan batinan, sehingga kamu akan kepikiran dia, ngebatin dia, karena memang niatnya dia itu benar-benar serius di sini. The Lovers tegak lurus terbaca bahwa sesungguhnya masih ada potensi pertemuan kamu dengan dia, masih ada potensi tentang cintanya dia yang kuat itu bisa membuat kamu awalnya ibah tapi juga sayang lagi gitu loh di sini. Maka kamu harus bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap dirimu sendiri, dan bagaimana kamu berkomitmen terhadap dirimu sendiri untuk menerima dia, tapi dengan syarat apa, atau tidak menerima dia, maka yang harus kamu lakukan apa di sini, karena masih ada potensi pertemuan, masih ada potensi kebersamaan, masih ada potensi kayak kamu dan dia tidak bisa lepas dengan begitu mudahnya gitu loh di sini. Apalagi ketika sudah ada ikatan pernikahan sebelumnya, apalagi sudah ada anak sebelumnya gitu loh di sini ya. The Lovers tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwasannya memang hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang cukup lama. Dan kenapa dia ingin kembali sama kamu, ingin rujuk sama kamu, bukan hanya dia merasa bersalah, bukan hanya dia merasa sepi, bukan hanya dia merasa terpuruk, tapi karena memang masih ada rasa cinta dari dia kepada kamu. Dan ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami bahwasannya rasa cinta itu adalah sesuatu hal yang penting dalam menjalani sebuah komitmen. Tapi komitmen itu harus didasari dengan kestabilitasan dalam berpikir, dalam bertindak. Dan ketika hanya cinta saja, maka hubungan itu toksik. Ya. Karena kalau hanya sekedar cinta tanpa komitmen yang jelas, ya, maka dari pihak salah satu atau dari pihak energi hubungan, lama-kelamaan ini akan toksik karena hanya mengatasnamakan cinta. Begitu. Jadi, ketika ini resonate untuk kamu, maka sadarlah. Dicintai adalah sesuatu hal yang memang harus kita syukuri. Mencintai juga adalah sesuatu hal yang memang harus kita pelihara dengan bijaksana. Dan jangan sampai kita terjebak dalam cinta yang toksik, tapi bagaimana kita membuat cinta itu semakin terstabilkan. Ketika kamu dihadapkan dengan dia yang ingin rujuk, dia dengan tipu muslihatnya dia untuk agar kamu kembali, maka sadarlah, ingatlah untuk mempertanyakan kepada dirimu sendiri. Masih pentingkah dia untuk hidupmu? Masih perlukah dia untuk hidupmu? Dan masih mampukah kamu terstabilkan dengan dia ketika menjalani cinta dan komitmen lagi di masa depan? Itu yang perlu kamu pertanyakan. Dan kamu sendiri yang tahu jawabannya. Ya, baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.